Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melinda Sari, NPM 1917051007, kelas B, Prodi S1 Ilmu Komputer, Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan mempraktekkan proyek UAS, mata kuliah struktur data dan algoritma, yaitu mengenai program antrian pembelian tiket bus di loket. Di mana pada program ini kita bisa memasukkan nomor antrian, kemudian menghapus nomor antrian, dan mencetak nomor antrian. Pada program ini saya menggunakan queue, di mana jika data yang berada di paling depan itu belum pergi meninggalkan antrian, maka antrian yang ada di belakang akan terus bertambah. Dan antrian yang paling belakang itu kita sebut rear atau tail. Sedangkan data yang paling depan dari antrian itu kita sebut front atau head. Di sini saya membatasi antrian itu dengan 5 data. Pada program ini saya menggunakan 2 kelas. Yang pertama yaitu ada kelas project uas.cpp dan yang kedua ada header antrian.h, di mana pada program CPP ini berisi program utamanya, sedangkan pada header itu berisi fungsi dan prosedur serta struct queue. Baiklah, yang pertama pada integer main ini kita mendeklarasikan terlebih dahulu yaitu variabel pilihan dengan tipe data integer, kemudian ada variabel data dengan tipe integer, dan ada variabel i dengan tipe integer juga. Kemudian di sini terdapat perulangan while dan switch. Switch ini akan memberikan pilihan user. Nah, di sini adalah nilai variabelnya pilihan dengan tipe data integer. Pada pilihan pertama itu jika user ingin menambahkan data ke antrian. Kemudian pada pilihan kedua itu jika user ingin menghapus atau mengeluarkan data dari antrian. Kemudian yang ketiga itu jika user ingin mencetak atau menampilkan data yang ada dalam antrian. Nah, selain dari ketiga pilihan tersebut, maka akan ditampilkan, misalnya kita inputkan 5, maka dia akan menampilkan pesan pilihan tidak tersedia. Ini. Nah, sedangkan untuk while itu sendiri untuk mengulang pilihan switch. Selama user tidak memilih pilihan dengan nilai 4 atau pilihan sama dengan 4. Kemudian kita akan melihat pada kelas header antrian.h, yaitu terdapat fungsi dan prosedur. Pada header ini kita menggunakan struct queue untuk mendeklarasikan variabel data itu dengan tipe data integer. Nah, di sini kita telah menentukan datanya yaitu 6. Kemudian ada in head, di mana in head ini itu untuk data yang paling depan, dan ada variabel tail dengan tipe data integer untuk data yang paling belakang.
Kemudian di sini juga ada variabel i dengan tipe data integer. Nah, bagaimana cara mengecek apakah antrian itu sudah penuh atau masih kosong? Di sini ada fungsi isFull dan fungsi isEmpty, yang mana kedua fungsi ini akan digunakan untuk memeriksa apakah antrian sudah penuh untuk isFull dan apakah antrian itu masih kosong untuk isEmpty. Keduanya mengembalikan nilai boolean. Jadi kita cukup mengembalikan nilai perbandingan pada fungsi masing-masing. Nah, yang pertama itu ada pada fungsi isFull, itu akan mengembalikan nilai true jika nilai antri tail ini sama dengan data maksimum array yang telah kita tentukan, atau false jika dia tidak sama. Kemudian pada fungsi isEmpty ini akan mengembalikan nilai true jika nilai entry.tail ini sama dengan 0, atau false jika dia tidak sama. Nah, untuk menambahkan atau menginput data ke antrian, itu hal utama yang perlu kita lakukan adalah memeriksa apakah antrian itu penuh atau tidak. Jika dia penuh, maka kita tidak dapat menambahkan data ke antrian karena sudah tidak ada lagi tempat yang tersedia. Nah, jika masih ada ruang yang tersedia, maka inputkan data ke antrian dan tambahkan satu nilai ke entry.head. Entry.head di mana data tersebut berada pada antrian paling belakang. Kemudian, untuk mengambil data dari antrian itu sama halnya dengan menampilkan data ke antrian. Untuk mengambil data dari dalam antrian atau mengeluarkannya, BQ, itu pertama kali kita perlu memeriksa apakah ada data dalam antrian. Karena kita tidak dapat menghapus data yang tidak ada pada antrian itu. Nah, jika ada data pada antrian, maka geser data ke antrian paling depan atau ke entry.head. Di sini kita akan menimpa data yang keluar dari antrian yang paling depan dan kemudian mengurangi satu nilai dari entry.tail. Kemudian ada untuk menampilkan antrian. Untuk menampilkan antrian itu kita perlu memeriksa apakah antrian itu kosong atau tidak. Nah, jika kosong maka tidak ada data yang dapat kita tampilkan. Jadi cukup dia menampilkan pesan. Tetapi jika antriannya berisi data atau ada antrian di dalamnya, itu di sana maka tampilkan data yang ada di antrian menggunakan perulangan for loop ini, perulangan for. Baiklah, saya akan menjalankan program ini. Nah, di sini ada perintah, kita dipersilakan untuk mengambil nomor antrian. Kemudian, jika kita sudah mengambil nomor antrian, di sini ada menu masukkan nomor antrian. Kita pilih menu yang pertama. Di sini diminta untuk memasukkan nomor antrian. Contohnya 2. Kemudian kita masukkan pilihan pertama lagi. Masukkan nomor antrian.
Nah, di sini kalau kita ingin melihat atau mencetak nomor antrian, kita pilih menu yang ketiga. Nah, di sini sudah tercetak yaitu 2, 3, 4. Karena kalau Q itu kan, kalau Q itu dia first in, first out. Yang pertama masuk, dia yang pertama keluar. Jadi 2 kan pertama masuk. Nanti kalau kita pilih menu yang kedua, dia akan pertama keluar. Contohnya, kita pilih menu yang kedua. Nah, maka antrian yang keluar itu 2, karena dia yang pertama masuk. Terus, kembali lagi ke antrian yang keluar itu 3, jika kita ingin melihat nomor antrian yang sekarang, itu kita pilih menu yang nomor 3, nah tinggal 4, karena 2 dan 3 tadi sudah keluar. Kemudian jika kan ini antrian yang terakhir sudah keluar, jika kita ingin melihat antrian, nah antrian kosong karena ketiga data itu sudah keluar. Jika kita memilih menu yang tidak ada di keempat menu tersebut, contohnya 5, maka akan tampil pesan pilihan tidak tersedia. Kemudian apabila kita ingin keluar dari program ini, kita pilih menu yang keempat. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.